Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya lagi, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan semoga hajat kita dan doa kita pada pagi ini ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan untuk orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal ataupun dalam aktivitasnya. Baik, untuk pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas yang tentunya pada eh, pertemuan kali ini sangat penting sekali, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya dan ria. Perlu diketahui bahwa sikap hidup berpoya-poya dan ria ini adalah sebuah ataupun suatu sikap yang sangat negatif yang perlu kita hindari, yang perlu kalian hindari guna eh, ataupun dalam melaksanakan kegiatan keseharian kalian. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu berpoya-poya. Pengertiannya, sikap hidup menghamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya, ataupun yang tidak ada manfaatnya. Nah, perlu diketahui bahwa kegiatan ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya ada dalam diri kita. Oleh karena itu, sangat eh, perlu kita hindari dengan semaksimal mungkin. Dan dalil yang menerangkan tentang sikap berpoya-poya yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya dari Abi Shu'aib, Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan israf dan tanpa kesombongan. Nah, dari dua dalil tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sikap berpoya-poya itu yakin diharamkan dalam Islam. Sehingga kita sebagai muslim harus betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan termasuk sikap poya-poya ini adalah hal ataupun sikap yang harus kita hindari. Yang selanjutnya adalah cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Dimulai selalu bersyukur atas nikmat Allah, selektif dalam memilih teman, terus jalani hidup dengan sederhana, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta, bersedekah dan beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi, kurangi belanja hal yang tidak berguna, susun rencana keuangan jangka panjang, dan mencatat pengeluaran dan pemasukan. Dan ini adalah cara menghindari sikap berpoya-poya. Yang selanjutnya, manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang selanjutnya, terbiasa menerapkan skala prioritas. Dan yang selanjutnya, disukai oleh Allah dan Rasul-Nya dan disukai oleh orang lain ataupun lingkungan. Ya, pada intinya sikap berpoya-poya ini sangat bahaya apabila ada dalam diri kita. Baik, yang materi yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang ria, sikap ria. Sikap ria secara bahasa itu adalah pamer. Dan secara istilah
yaitu tindakan memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya diketahui baik melalui tulisan, ucapan, sikap, maupun amal perbuatan. Dari segi pengertian ini, mungkin kita sudah mengetahuinya bahwa sikap pamer ataupun menampilkan sesuatu kepada orang lain tentang amal ataupun perbuatan kebaikan kita itu merupakan sebuah pengertian ataupun takrif daripada sifat riya. Dan ini adalah dalil larangan sikap riya dalam Al-Baqarah ayat 264. Nah, ini dijelaskan bahwa dalam artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Nah, di sini dalam beberapa kalimat dalam artinya sudah dijelaskan bahwa ini Allah sudah melarang. Bahkan secara tidak langsung kalau misalnya Quran sudah melarang, berarti itu sudah diharamkan dalam Islam. Jadi dilarang untuk merusak sedekah dengan cara menyebut ataupun menyakiti perasaan si penerima. Nah, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya seseorang itu mempunyai sikap ria, dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai sikap ria itu ibarat batu yang tertimpa oleh debu, terus debu itu ditimpa oleh air ataupun hujan sehingga tinggal batunya lagi. Dalam artian bahwa amal ibadahnya itu tidak ada ataupun tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti itu. Sekalipun dia betul-betul sangat banyak melakukan sedekah ataupun ibadahnya. Oke, yang selanjutnya adalah dalil larangan sikap pria. Kalau yang tadi Al-Qur'annya, ini adalah hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Artinya dari Mahmud bin Labib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgar. Para sahabat bertanya, apa syirik asgar, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, syirik asgar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini juga menjelaskan bahwa sifat riya adalah sikap ataupun sifat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan merupakan sebuah sikap yang ataupun sifat yang dikhawatirkan akan menimpa kepada umatnya. Cara menghindari sikap riya, yang pertama luruskan niat, yang kedua berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, yang ketiga menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, yang keempat berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah, sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, mengingat ibadah, menggiatkan ibadah, menyadari Allah selalu mengawasi ataupun mempunyai sifat ihsan, yang terakhir mengingat bahaya akan riya. Yang selanjutnya adalah manfaat menjauhi sikap riya. Satu, ikhlas atas amal yang dilakukan. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang selanjutnya menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
terjauhkan dari ancaman syirik kecil, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dan dicintai oleh Allah, Rasul-Nya, dan manusia. Nah, ini merupakan sebuah manfaat menjauhi sikap ria. Lantas bagaimana dengan kita sebagai muslim atau sebagai kalian sebagai eh, siswa ataupun peserta didik? Ini harus betul-betul kalian tanamkan bahwa sikap berpoya-poya dan ria adalah merupakan sebuah sikap yang sangat dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulullah. Yang tentunya sikap itu adalah sikap yang disukai oleh setan. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk menghindarinya dan menghilangkan sikap itu dalam diri kita. Oke, demikian materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, jaga kondisi semuanya. Semoga materi ini betul-betul bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.